Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hamdil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbukum ta'unistabdilukum ayat sadaqallahul azim. Bapak yang ada di studio yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang WFA yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan intinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas kesehatan yang telah diberikan Allah pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan istighosah bersama. Salawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat. Karena di situasi yang seperti ini, masa pandemi yang berkepanjangan ini menjadikan kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya, insya Allah doa itu akan kami kabulkan. Anak-anakku sekalian, saya menyapa kepada kalian khusus karena sampai dengan saat ini pemerintah belum mengizinkan tatap muka. Maka mau ndak mau, suka ndak suka, kalian wajib belajar di rumah. Ini akan lebih baik daripada sebuah keinginan yang tidak kita inginkan, yaitu diperpanjang masa belajar kalian. Dan anak-anakku sekalian, sebagai ujian dari Allah, sebagai orang yang beriman, pasti bahwasanya badai pasti berlalu. Gusti Allah memberi sebuah cobaan yang berat bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, saya pesan kepada kalian semua, hendaklah betul-betul kalian tetap sebagai seorang pelajar. Meskipun kalian tidak tatap muka, belajarlah dengan baik. Ikuti apa-apa yang diprogramkan oleh sekolah. Jangan merasa kalian di rumah anak kelas 9, kalian mengabaikan tentang belajar. Kalian sudah kelas 9. Betul-betul saat yang menentukan kalian untuk bisa mengakhiri pendidikan di SMP 3 Jombang yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, saya berharap taat apa-apa yang diberikan oleh sekolah terkait dengan belajar kalian. Saya paham kalian sulit. Kalian juga merasa jenuh di rumah. Pun begitu, Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti kalian. Bapak Ibu diwajibkan di rumah. Yang harus di sekolah adalah yang melaksanakan tugas piket yang diatur oleh pemerintah, work from office. Tidak lebih daripada itu. Sama-sama merasakan kita mengajar tidak dengan tatap muka. Tapi inilah situasi yang harus kita hadapi bersama. Di saat itu anak-anakku sekalian, tetap saya kepingin kalian melaksanakan tugas pembelajaran di rumah dengan baik. Sesulit apapun ikutilah.
Insya Allah, kalau kalian yakin mengikuti pelajaran dengan baik, tentu tidak ada kesulitan. Bapak Ibu guru sudah menakar, sudah mengukur materi pembelajaran apa yang disampaikan oleh kalian semua. Bapak Ibu sudah paham terkait dengan target kurikulum yang seharusnya diemban tuntas. Paham semuanya itu. Tidak mungkin ideal di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang mungkin adalah tetap disampaikan materi pembelajaran kepada kalian dalam situasi yang darurat ini. Karena penting anak-anakku sekalian, supaya tidak terjadi loss learning, supaya kalian tidak mendapatkan apa-apa, maka diberilah salah satu pembelajaran ini. Ikutilah. Saya tidak memaksa kalian harus pakai seragam di rumah kalau hari Senin sampai dengan Sabtu. Yang saya paksa kalian tidak boleh keluar rumah sebelum materi pembelajaran diakhiri. Saya senang anak-anakku sekalian dengan adanya studio suara pendidik, suara Sepiga ini. Saya senang sekali. Artinya apa? Saya bisa menyapa kalian. Ya, tentu kalian sehat, anak-anakku sekalian. Tentu Bapak Ibu guru sehat. Sampai dengan saat ini, sejak PPKM darurat ini, mungkin saya ada yang tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru. Saya paham itu semua. Lebih baik sehat. Untuk apa sering kita ketemu? Kalau menjadikan tidak sehat. Saya kangen juga pada anak-anakku sekalian. Yang mestinya biasa tatap muka terbatas, sekarang belum waktunya. Sudahlah, ini ujian. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Pastikan itu, karena itu adalah Al-Quran, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di situasi yang seperti ini, alhamdulillah, kita bisa memfasilitasi istighosah bersama. Karena dengan istighosah bersama ini yang kita ikuti dengan ikhlas, ini membantu untuk terputusnya mata rantai COVID yang sedang mewabah di dunia. Saya ngeri anak-anakku sekalian, belum tuntas dengan Delta COVID, sekarang Delta Plus. Terus apalagi yang harus kita hadapi untuk bisa betul-betul terhindar dari itu. Menurut cerita konon, yang namanya Delta Plus itu adalah sebuah virus yang membusuk di dalam raga manusia. Luar biasa. Gusti Allah memberikan sebuah ujian seperti ini pada kita. Tapi saya yakinnya pasti akan berakhir semuanya itu. Tak berharap normal seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9, semangat. Tetaplah belajar. Protokoler kesehatan, jangan remehkan. Kalian tidak pakai masker. Pastikan kemanapun keluar dari rumah, kalian wajib pakai masker. Kalau perlu pada saat keluar pakai masker double. Kalau perlu. Terus terang kalau saya naik motor mesti pakai masker double. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantisipasi supaya kita terhindar dari virus yang bertebaran di udara, ruang yang ada di kita, sekitar kita. Saya tidak melarang kalian keluar rumah, tidak. Kalian punya hak untuk beribadah. Ketika kalian beribadah yang baik, tetap pakai masker. Dimanapun tempat beribadah, pasti sudah diatur oleh pengelola ibadah atau takmir musola maupun takmir masjid. Mesti ada jaga jaraknya. Setelah sholat sudahlah kembali, nggak usah kemana-mana. Apalagi kalian kelas 9. Sudah ada nafsu untuk ngopi, ngapi, kerumunan bersama teman-teman sebaya kalian. Saya paham usia kalian seperti itu. Tapi tolonglah, hindari itu semua. Hindari itu semua. Karena apa anak-anakku sekalian? Di situasi yang tidak menentu ini,
salah satu upaya kita adalah di rumah saja, bekerja di rumah saja, berdoa di rumah saja, melaksanakan pekerjaan di rumah saja. Baru kalau penting, sangat penting, kalian bisa keluar dari rumah. Karena itu hak kalian untuk mendapatkan itu. Tolong, di rumah kalian masing-masing, siapkan air mengalir, walaupun itu terbentuk dari timba. Tidak ada masalah dengan itu. Cuci tangan yang sering. Cuci tangan yang sering. Cuci tangan yang sering. Sebelum masuk rumah bersama keluarga, itu selalu kalian laksanakan. Kita hanya berupaya sehat anak-anakku sekalian. Tidak lebih daripada itu. Karena sehat ini adalah upaya milik kita. Usaha sehat adalah hak kita, anak-anak. Jangan sampai lupa. Tidak lebih daripada itu. Urusan meninggal adalah urusan Gusti Allah. Itu sudah pasti. Tiap yang bernyawa akan mengalami sebuah kematian. Pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi urusan sehat adalah urusan kita. Sebentar lagi anak-anakku yang saya banggakan, vaksin akan ada dan dilaksanakan di tingkat usia 12 tahun ke atas, termasuk anak-anakku sekalian. Tunggu saja kabarnya, ada beberapa sekolah yang di Jombang sudah divaksin. Sebentar lagi kita. Vaksin penting anak-anakku sekalian. Vaksin ini sangat kita butuhkan pada situasi yang seperti ini. Supaya kalau kita kena virus, dengan vaksin itu minimal kita punya kekebalan. Andaikan kena, itu lebih baik daripada yang tidak vaksin. Saya ulangi lagi, apabila kita kena virus setelah vaksin itu lebih baik daripada yang tidak vaksin. Ini penting anak-anak sekalian. Makanya pemerintah sekarang dimanapun di lapisan komponen masyarakat apapun pasti mengatakan vaksin besar-besaran. Mudah-mudahan kabar baik untuk anak-anak sekalian terkait dengan vaksin akan segera direalisasi di SMP 3 Jombang. Anak-anak sekalian, belajarlah, tetap semangat, tataplah masa depan, buktikanlah impian kamu sekalian kelas 3 supaya betul-betul menjadi anak yang bermanfaat bagi semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak